Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor otomotif dan juga dari sektor poultry. Yang pertama ada ICI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima Cepin, keenam Japa, ketujuh Main, kedelapan WMUU, dan terakhir WMPP. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICI yang ditutup terkoreksi 0,34% ke harga 7.150. Kalau dia transaksi asing, minggu kemarin itu net sell. Kalau dia debokal summary-nya ASII sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini cukup bagus ya. Cuman sayangnya dia itu mencoba lewat 7.200 gagal, dan juga lihat volume untuk narik ke atas juga makin kecil. Jadi menurut saya ini kalau ISG jebol 7.150, ini jebol 7.000 ya. Untuk ASI hati-hati, memang kurang ideal kalau baru berharga sekarang. Kalau ISG dari bawah candle atau pola seperti ini, habis cup and handle konsolidasi, itu bisa continuous pattern, bisa langsung naik. Ini bisa jadi bullish penan ya. Kalau dia break lanjut. Cuman sayangnya ISG itu yang menjadi acuannya, karena ASI ini kan bergerak relate dengan ISG. Kalau ISG turun juga. Memang kemarin nggak turun dalam, koreksi tipis saja ya ISG, dan ASI juga koreksi tipis. Ya jadi seperti itu. Kalau untuk disimpan sampai akhir tahun ya masih bisa lah ya. Tinggal nambah kalau dia jebol 7.000 ya maksimal. Menurut saya penurunannya bisa jadi ya 6.600 6.400 area ini aja. Ini maksimal kalau di anjlok ya. Jadi ini akan diretest atau neckline-nya ini sekitaran inilah ya, 6.400 6.600 nih penurunannya dari harga sekarang. Kalau turun itu sekitaran berapa nih? Ya 10% ya, segitulah idealnya ya turunannya untuk ASI. Jadi seperti itu aja untuk ASI, belum menarik. Tapi kalau ternyata ditarik naik jebol 7.200 bisa aja. Tapi kalau dilihat nih broker summary-nya selama seminggu ya, coba cek, memang ada akumulasi tapi nggak terlalu besar ya. Ada dari YJP, YUBK. Ya kita lihat aja kalau ada tarikan ya di minggu depan. Jadi seperti itu. Ya kalaupun nekat beli ya, cut aja dulu kalau jebol 7.000 atau average down di sekitaran 6.400 sampai 6.600. Jadi seperti itu untuk ASI. Langsung saja ke saham kedua. Ada Auto yang ditutup terkoreksi 0,37% ke harga 1.325. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Auto ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Auto udah naik duluan ya. Dia membentuk ini 1250 pola cup and handle, dan dia break juga resisten 1300 dan sampai 1380 kepentok ya. Memang seperti itu, belum saatnya ya. Ini dia koreksi kecil aja. Mungkin gak ditarik naik. Bisa jadi ditarik naik lagi ya untuk Auto, karena dia juga koreksinya belum kecil. Cuman agak rawan beli di harga sekarang. Kalau mau beli ya memang di sekitaran EMA 20-nya ini di 1250 sampai 1225 area ini. Bisa nggak mantul dari 1300 ya? Bisa juga ya. Tapi kasih aja toleransinya 1250. Jadi seperti itu. Memang agak mepet-mepet nih ya. Support resistennya diatur masing-masing aja bagaimana ya. Kalau saya sih saya tetap disiplin aja. Cut dulu baru saya beli di bawah sekalian. Kalau nggak terlalu yakin dengan fundamental. Tapi walaupun yakin dengan fundamental ya, namanya trading itu mau muter uangnya ya, saya tetap pakai cut loss ya. Jarang saya itu pakai average down. Jadi seperti itu untuk Auto. Kalau dilihat dari candle weekly-nya biar lebih baik, volume juga meningkat, ada peluang lanjut lah ya. Minggu depan kalau mau bagus ya memang harus break 1370. Dia akan lanjut uptrend ya. Dia menembus resisten semenjak 2019, 3 tahun yang lalu. Kalau itu dilewati ya lanjut uptrend. Ini kan juga dia membentuk view-nya lebih panjang, pola descending triangle kalau ditarik dari bawah ini. Tapi lebih lebar, dan mungkin nggak dia menyesuaikan ini seperti ini. Ya bisa jadi ke 2000 itu sangat mungkin. Apalagi Auto termasuk yang berfundamental bagus, cuman dia anak perusahaannya ASII. Jadi seperti itu. Menarik nih untuk Auto. Kalau dia ada koreksi dalam misalnya ke 1200 sampai 1250 itu bagus tuh. Atau 1150 inilah maksimal trendline downtrendnya ini. Kemungkinan sih 1200 saja dijaga oleh Auto kalau koreksi ya. Tapi trennya sepertinya akan naik dulu 1 minggu ke depan. Coba uji lagi 1350 sampai 1380 Auto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 875 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMAS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk IMAS ini lagi konsolidasi, dan apakah ini menarik? Ya ini waktu itu trading plan saya ya, dan belum kemana-mana, tapi cukup bagus nih. Dia di atas terus ya. Sepertinya ini valid breakout, tinggal nunggu momentum dia lewat. Kalau dilihat IMAS
1 minggu ya bisa ditarik seperti ini. Wah, ini ada akumulasi nih kan, hampir sama lah, tapi ya cukup bagus nih kalau dilihat. Untuk IMAS menurut saya ada peluang untuk digoreng, ditarik minggu depan ya, hari Senin, Selasa, atau ya seminggu ke depan tuh akan uji 900 peluang besar ya. Uji 900 lewat enggaknya kita tergantung market. Tapi ini bagus, ada continuous pattern, dia habis break resisten kuat itu dari 2022 ya, dari Januari berapa kali retest gagal dan break, konsol, coba turun, ditahan, naik lagi, ada peluang lah nembus 900. Target arah kemana? Kalau melihat konsolidasi dari sebelumnya ini ya 980 sampai 1000 itu target dari harga sekarang. Kalau mau coba beli ya, tapi disclaimer on ya, cut lossnya sekitar 5%, pokoknya tutup di bawah 840, 850 itu cut aja, di bawah hemat 60-nya ini ya. Target profit tadi 980 ya, 12% risk reward 1:1, atau kesini aja 1:1 dulu. Ini 1:2 tadi ya, ke 980 bagi ke 1000 1 banding hampir 3. Tapi pasang aja 1:1 dulu, bisa juga ya. Follow the trend juga bisa, atur aja, jangan sampai balik BP kalau sudah naik. Kalau udah dapat profit 3%, 5% ya minimal sisakan 2% lah ya. Kalau dia turun sisa 2% profitnya, ya udah TP aja. Nggak usah lihat besok mau habis TP dia naik, ya udah jangan peduli, daripada di bawah BP lagi balik kan rugi waktu, nunggu sudah berhari-hari misalnya malah balik BP lagi kan. Mending TP dulu, kalau koreksi ke bawah beli lagi di bawah. Kalau ternyata dia naik ya lihat dulu kondisinya, yakin gak nih naiknya lebih bisa tinggi, lihat indikator lain. Jadi seperti itu. Untuk IMAS sepertinya tetap ya akan uji 900 sampai 920-nya seminggu ke depan. Seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 298, menguat 1,36%. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMJS sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, waduh, IMJS-nya malah jelek ya, downtrend terus dan sudah membuat lower low, tapi dia membentuk candle hammer. Kalau nekat loh ya, karena kalau IMAS nanti rebound hari Senin atau minggu depan, nggak harus hari Senin, IMJS kemungkinan ngekor ya. Dan ini waktu itu konsolidasinya juga gagal ya, tapi ini dia di area bottom semenjak Januari 2022. Ini kita gambar seperti ini. Oh, ini udah di bawah bottom ya. Nah, ini hati-hati nih. Kalau dia gagal bertahan bisa lanjut downtrend. Jadi nggak ada cara lain, Senin Selasa harus naik lagi. Minimal ke 300 ya. 300 naik udah cukup bagus. Jadi kalau mau spec buy, tapi disclaimer on, ini saham downtrend, tapi ada sinyal untuk technical rebound. Cut loss aja kalau dia jebol 290 aja. Berarti dia membuat lower low, ya udah ikhlaskan cut ya. Resikonya juga cukup tinggi nih. Mending cut loss dulu daripada dibawa turun makin dalam. Target profit bisa ke 310 sampai 320 itu. Tapi kalau dilihat juga kalau IMJS ini kan naiknya juga cukup signifikan, bisa naik 15%, 8%, 4%. Jadi kalaupun dia mantul sampai 320 itu sangat mungkin. Ya, karena harga psikologisnya tuh 320 itu. Kalau itu dilewati ada peluang untuk mencoba kembali uptrend. Seperti itu untuk MJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup menguat 0,44% ke harga 5.700. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia ada broker semuanya, Cepin ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin mantul. Sepertinya ini menarik ya. Kayaknya Cepin itu konsolidasi. Ini kelihatan sudah gambarannya kan. Dia mantul terus dari 5.500. Kalau ada yang nangkep, ini ya sabar aja. Kalau dia lagi konsolidasi seperti ini ya biarin. Ya jaga di support. Jangan beli di harga tanggung. Apalagi beli buy on breakout. Karena kondisi ISG Cepin harus lihat ISG juga. Kalau ISG-nya kayaknya masih belum mampu menembus resisten atau masih arahnya downtrend, jangan beli buy on breakout. Tunggu aja dia merah, tunggu di support. Karena pasti potensi mantul. Yang penting ISG-nya aman. Ya kan perkiraan ISG juga masih akan konsolidasi tapi ada potensi turun. Itu jadi hati-hati beli di support aja. Saham-saham big cap tuh jangan beli saat hijau, beli saat merah dekat support. Itu aja kuncinya. Kondisi saat ini marketnya. Jadi seperti itu. Untuk Cepin, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup terkoreksi 0,33% ke harga 1.505. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, Japa sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Japa lagi berjuang bertahan di atas 1.500 yang waktu itu trading plan saya seperti ini. Dan ini lagi berjuang ya untuk Japa. Japa lah sudah mempertahankan nih support trend line uptrendnya dan dia mau coba break dulu trend line downtrend semenjak
Juni 2022 ya. Kalau ditembus itu bagus untuk Japa. Yang penting Japa itu di atas 1500 bagus. Dan kalaupun dia turun, average down aja kalau minat ya. Tapi kalau saya pakai cut loss baru beli di bawah. Bisa juga seperti itu atau jual setengah nanti sisanya untuk average down di bawah. Kalau dilihat MACD-nya memberikan sinyal bagus, sudah membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas long juga meningkat. Senin Selasa harus hijau nih untuk Japa. Jadi seperti itu untuk Japa. Ya ini saham berfundamental bagus. Menurut saya juga cukup bagus. Kalaupun mau disimpan sampai akhir tahun juga masih oke lah untuk Japa. Nih ya dia terus membentuk higher low, higher high. Pelan-pelan naik nih. Apalagi kalau bisa menembus 1800 sudah akan uptrend untuk Japa. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Main yang ditutup di harga 605 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi, tapi ini likuiditasnya kecil ya. Hati-hati kalau trading di sini. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal dia di area support. Ya yang sabar boleh, cuman likuiditasnya kecil nih, bisa dilihat ya. Tapi udah di area support nih. Risk-nya kecil. Jebol 600, tutup di bawah 600 sudah cut aja seperti itu. Kalau minat main ya. Tapi saya daripada main mending Cepin atau Japa aja sekalian atau WMPP. Itu lebih bagus ya. Cepin ini akan menarik kalau sudah di atas 630, 650 itu. Kalau udah bergerak di atas itu mungkin likuiditasnya akan tebal, akan menarik untuk main ya. Tapi selama sepertinya masih diakumulasi, likuiditasnya kecil. Nanti kalau dia udah ditarik nanti pasti tebal tuh likuiditasnya. Kalau mau memang dikarek naik sampai uptrend. Sabar-sabar aja kalau minat main ya. Yang penting jebol 600 itu kalau mau pakai cut loss boleh, nggak pakai cut loss juga silahkan ya. Karena yang dipakai kan uang-uang sendiri. Nggak bisa saya juga ngatur harus cut loss, harus hot ya. Tergantung masing-masing. Seperti itu. Untuk main langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WMUU yang ditutup di harga 120 menguat 1,69%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya WMUU ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMUU malah jelek ya. Cuman volumenya mulai meningkat nih di area 120 118. Apakah ini ada tanda-tanda untuk dia reversal? Ya bisa aja. Kalau minat ya, tapi ini saham downtrend. Memang kalau ini tanda-tanda dia reversal, Bapak Ibu bisa profitnya lebih besar. Minimal aja 10% dan cut loss-nya tipis aja nih. Paling 5% cut loss-nya ya. Ratio 1/2. Bahkan kalau ke MA 200 Bapak Ibu bisa profitnya sekitar 3,5 kali lipat dari risk-nya. Ya kalau ini momentum dia reversal ya. Memang jebol udah support. Tapi kalau dia bisa rebound dan kembali tutup di atas 130 itu bagus. Berarti tanda sinyal pembalikan arah turunannya ini. Jadi seperti itu ya. Untuk WMUU nih volume mulai meningkat. Nggak tahu nih apakah cuman create volume kiri kanan biar melihat ada indikasi bagus. Tapi kalau dilihat ya memang volume meningkat ya. Ada transaksi yang cukup besar di beberapa hari atau di 5 hari ke belakang. Jadi seperti itu. Untuk WMUU langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WMPP yang ditutup menguat 17,14% ke harga 164. Kalau dilihat transaksi asing net buy ya. Ini induknya dari WMUU. Kalau dia ada broker summary-nya ada akumulasi di WMPP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMPP berhasil kembali ke atas 150. Apakah ini valid? Sepertinya valid breakout karena tadi juga ada akumulasi yang cukup besar di WMPP oleh IE dengan target kenaikan all time high-nya lagi akan diuji ya 200. Akan mengarah ke perubahan praksi harga, cuman agak jauh kalau baru beli harga sekarang. Stop loss-nya 150. Udah, kalau dia tutup di bawah EMA 20, EMA 60-nya ini cut aja lagi. Kalau ada beli buy on breakout, ya itu bagus, follow the trend aja. Jangan sampai balik BP ya. Nih, cut loss-nya 10% kalau mau dengan target kenaikan itu 200. Perubahan praksi harga 24%. Bisa seperti ini. Risk reward 1 banding hampir 2,5 kalau berminat ya. Ini bagus, volumenya bagus. Kalau weekly-nya juga kalau dilihat ya, ini bagus juga weekly-nya volume meningkat. Sepertinya ini valid break ya. Jadi akan dikerek naik lebih tinggi untuk WMPP. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping, di tanggal 16 Oktober nanti saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer,
bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya untuk beli saham scalping. Dan juga bagi Bapak Ibu yang nggak mau repot, cuman mau rekomendasi harian, swing trade, Bapak Ibu bisa join di grup rekomendasi Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi, pilih aja daftar kelas scalping atau grup rekomendasi. Jadi sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.